Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom, dan lo tentunya sedang mendengarkan Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Masih dengan tema bulan Agustus 2021, yaitu Trial by Fire. Tentunya blessed people, kita semua udah lumayan belajar dalam beberapa pembahasan belakangan ya berkaitan dengan tema ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang lolos dari api pengujian, api penyaringan, terus juga lolos dari penyucian dan lain sebagainya macamnya lah. Ya, yang berkaitan dengan fire, berkaitan dengan trial. Ya, dan gue mau bilang, kalau salah satu cara supaya kita bisa lolos dari pengujian, penyaringan, penyucian, dan lain-lain itu adalah dengan kita mengandalkan Tuhan. Tentunya seperti pembahasan sebelumnya. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam rencana Allah. Menyerahkan diri sepenuhnya dalam rencana Allah, itu artinya kita nggak boleh sok tahu. So, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu ya. Ada apa dengan jangan sok tahu? Kita langsung aja ke ayatnya yuk. Firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29. Firman Tuhan berkata, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom? Apalagi tanpa diadili. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Di ayat ke-29 berkata, maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Sebelum kita masuk ke tema pembahasan kali ini berkaitan dengan sebuah pesan dari gue, yaitu jangan sok tahu, ya. Gue mau bahas sedikit tentang Saulus dan Paulus ini, gitu ya. Dimana blessed people mungkin masih ada memiliki pemahaman bahwa ketika dia belum bertobat itu namanya Saulus, dan ketika bertobat namanya Paulus. Gue pun sama, memiliki pengertian itu sebelum akhirnya gue membaca satu buah buku ketika gue berkuliah teologi. Dan itu adalah hal yang sangat teramat keliru. Dimana sebenarnya nama Saulus dan Paulus ini bukanlah adanya perubahan dari yang bertobat sama yang belum bertobat gitu loh. Ya, tapi memang kedua nama ini memang dimiliki oleh si Paulus. Dimana nama Saulus ini seperti ayat yang udah kita baca, itu adalah nama Romawi dari Paulus. Jadi Paulus ini memiliki dua kewarganegaraan. At least dia punya dua nama dari kewarganegaraannya tersebut. Dan nama Saulus ini, kembali gue tekankan, itu bukan nama yang dipakai sebelum Paulus bertobat. Itu masih ada sampai dia mati pun itu masih ada. Gitu ya. Dan nama Saulus ini adalah nama Romawinya. Dan dimana berdasarkan ayat ini, kenapa kepala pasukan pada saat itu yang mau menyesah Paulus merasakan ketakutan mendengar dia memiliki nama orang Roma atau Romawi. Karena memang pada saat itu, kalau di zaman sekarang
darah birunya itu adalah orang Amerika Serikat. Ya, yang memiliki akses dengan mudah atau lebih diakui gitu ya, memiliki power. Nah, pada saat itu ketika seseorang berwarga negara Roma, maka dia memiliki power atau memiliki darah biru. Namanya kemudian disegani. Begitu juga dengan Paulus. Oleh sebab itu kepala pasukan sampai mundur nggak mau menyesah Paulus. Karena ada nama dari kewarganegaraan Roma yang dimiliki oleh Paulus, yaitu Saulus. Nah, berkaitan dengan pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu sebuah pesan supaya kita jangan sok tahu. Ya, kenapa gue harus bilang jangan sok tahu? Karena berkaitan dengan trial by fire, di video sebelumnya kita belajar tentang menyerahkan diri kita secara total supaya bisa mengikuti kehendak Allah. Maka kita nggak boleh sok tahu. Garis bawahi, manusia memang boleh merencanakan, tapi Bapa atau Tuhan yang membuat keputusan. Ketika gue katakan nggak boleh sok tahu, bukan berarti kita jadi nggak boleh memiliki perencanaan, blessed people. Tentu kita boleh memiliki perencanaan. Justru gue mau bilang kita harus memiliki perencanaan. Kenapa? Karena kalau kita memiliki perencanaan itu artinya kita berpikir. Kita berpikir itu artinya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Itu dulu. Ya, jadi ketika gue katakan jangan sok tahu bukan berarti kita jadi nggak boleh mikir. Harus berpikir. Tapi harus menyadari juga bahwa kita hanya bisa merencanakan dan segala rencana kita harus diserahkan kepada Bapa. Karena sejatinya Bapa yang lebih tahu yang terbaik bagi setiap kita. Sama halnya dengan apa yang sedang kita alami dimulai dari tahun 2019 secara global sampai sekarang. Pembahasan ini dibuat 2021 bulan Agustus, yaitu berkaitan dengan pandemi COVID-19. Siapa yang bisa memprediksi? Mulainya pandemi ini sampai selesainya pandemi itu nggak ada yang bisa prediksi. Betapa banyak orang-orang yang sudah menyiapkan berbagai macam hal yang kemudian rencana itu harus gagal saat menghadapi yang namanya pandemi. Gue nggak pernah tahu bagaimana keadaannya, tapi yang gue berani pastikan banyak banget orang-orang yang akhirnya mendapatkan stres, pusing, sakit kepala, bingung, mau usaha apa aja nggak bisa, dibatesin. Yang kerja pada di PHK, yang belum kerja nggak bisa ngelamar kerja, ya kan? Bingung gitu loh. Nah, itulah sebabnya gue mau bilang, jangan sok tahu, serahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Maka Dia akan memberikan yang terbaik buat kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di satu sisi, memang keimanan kita diuji sekalipun tidak ada masalah. Tapi yang jelas ketika ada masalah, maka keimanan kita akan diuji. Seberapa besar kita mengandalkan Tuhan? Kita lebih khawatir mana? Di masa pandemi ini kita nggak bisa kerja, nggak bisa mendapatkan uang, nggak ada pemasukan. Lebih khawatir ke arah situ atau ketika kita sedang melakukan dosa. Di mana dosa ini memberikan dampak bahwa kita jadi terputus sama Bapa. Butuh pengampunan dosa di sana. Butuh rekonsiliasi kembali dengan Bapa. Nah, lo lebih khawatir mana? Ketika kita lagi nggak ada pekerjaan, kondisi keuangan yang nggak stabil, atau ketika kita terputus hubungan dengan Bapa. Di sini iman kita diuji. Dan ya, lo jawab sendiri aja. Hati lo lebih gelisah mana? Ketika perkara keuangan nggak ada, atau ketika hubungan dengan Bapa terganggu. So, kita balik ke topik berkaitan dengan jangan sok tahu. Untuk orang-orang yang lebih gelisah hatinya, yang lebih bingung, lebih pusing kalau nggak punya duit dibandingkan tidak memiliki hubungan dengan Bapa, itu adalah orang-orang yang sok tahu. Yang pada akhirnya dia akan memaksakan kehendaknya dengan bekerja lebih keras, mengusahakan lebih banyak hal, atau mungkin dalam kehidupannya atau di dalam hatinya dia selalu memaksa Tuhan untuk menuruti apa yang dia mau. Blessed people,
Otak kita yang cuma segede bapau ini jangan dipakai buat macam-macam. Firman Tuhan bilang, masalah sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya lagi. Jangan pernah menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita di luar dari apa yang sudah Tuhan tentukan. Seperti yang udah pernah gue bahas di pembahasan sebelumnya. Berkaitan dengan, ya kita udahlah berserah sama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sok tahu. Mengalami kesusahan jadi sok tahu gitu. Lu belajar dia dari Paulus. Lu lihat di situ dia diberikan hikmat yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Ketika dia mau disesah, dia diberikan hikmat berkaitan dengan nama Romawinya. Yang akhirnya, dari hikmat yang Tuhan berikan itu, ketika dia lakukan, dia jadi bebas dari penyesahan. Berapa banyak dari blessed people yang udah pernah mengalami kedahsyatan dari Tuhan. Berkaitan dengan memberikan jalan keluar ketika kita mengalami namanya masalah. Pasti pernah kan? Dan kenapa kita nggak belajar dari hal itu? Kita harusnya belajar. Sekalipun kita jatuh, Tuhan gak akan izinkan kita sampai tergeletak. Karena Tuhan memegang tangan kita. Makanya, kalau kita mau percaya, percayalah. Jangan musiman. Kalau mau percaya itu 100%. Bukan 99%. Kalau orang yang 99% menaruh kepercayaan kepada Bapa, gue berani pastikan dia adalah orang yang sok tahu. Tapi kalau 100%, dia akan total menyerahkan segala sesuatu dalam hidupnya di tangan Bapa. Dan kembali, biar kita nggak jadi orang yang sok tahu, gue mau kasih ingat sama blessed people. Kita manusia hanya bisa merencanakan, tapi Bapa yang menentukan. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Bapa yang memberikan pertumbuhan. Well, di akhir video ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat blessed people yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, gue selalu berharap blessed people mendapatkan berkat dari setiap video atau pembahasan dari Christian Daily Channel. So, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi juga, biar blessed people nggak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Akhir kata, gue Unedo Tesalonika Gultom pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. So, see you and God bless you. And as always, keep the faith.